Usai pemungutan suara di berbagai wilayah Indonesia dilaksanakan, sejumlah petugas KPPS langsung melakukan hitung suara tak terkecuali TPS di tempat para kandidat Pilpres 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat suara masuk hingga 140 suara di TPS 060 Lebak Bulus, yang merupakan lokasi Anies dan keluarganya menggunakan hak pilihnya. Sementara untuk Prabowo Gibran hanya 35 suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 19 suara. Berbeda hasil dengan di TPS lawannya di TPS 033 Hambalang, Bogor. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menang telak dengan meraih jumlah 236 suara. Di TPS tersebut Anies Muhaimin hanya meraih 11 suara dan 2 suara untuk pasangan Ganjar Mahfud. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraup 172 suara dari total 267 suara sah di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, tempat Ganjar bersama istrinya Siti Atiko dan putranya Alam menyoblos. Sementara pasangan Prabowo Gibran menyusul di urutan kedua dengan memperoleh 76 suara dan urutan ketiga diduduki pasangan Anies Caimin dengan 19 suara sah. Usai mencoblos, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di posko pemenangan di Jalan Teguh Umar nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pucuk pimpinan partai koalisi dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga telah berkumpul sejak Rabu siang untuk memantau hasil hitung cepat Pilpres 2024. Proses hitung cepat hasil pemilu presiden 2024 tak hanya dilakukan petugas KPPS di lapangan, namun juga sejumlah lembaga survei Indonesia. Menanggapi hitung cepat Pilpres 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya anomali sehingga menyebabkan adanya gap yang terlampau jauh. Kalau kita lihat dari sementara hasil quick count, di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda dengan dalam negeri, yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius. Hasil yang ada berdasarkan perhitungan quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar, sehingga ini kami analogikan seperti overshooting yang terjadi pada pemilu tahun 97 saat itu. Sementara Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi hitung cepat dengan menyebut tak ada perjuangan yang sia-sia. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memantau jalannya proses hitung cepat di posko pemenangan Amin di Jalan Diponegoro, Menteng. Melihat hasil hitung cepat sementara yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran, Anies dan Caimin meminta relawannya untuk sabar menunggu keputusan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU, kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimate. Jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Berbeda dengan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, menanggapi hasil hitung cepat Pilpres 2024, Prabowo Gibran menggelar orasi di Istora Senayan, Jakarta. Saudara-saudara sekalian, atas nama
tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kegaduhan pemilu 2024 tak hanya terjadi di dalam negeri, sejumlah WNI di luar negeri juga menemui sejumlah kendala saat pencoblosan. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.